Kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis. Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi. Jangan koar-koar, kalau kagak punya ilmu jangan koar-koar. Kalau kagak pinter jangan koar-koar. Kamu mana bisa ngawasin semua pembantumu beli cabai aja, kamu nggak bisa kontrol dia beli 2 atau 5. Fokus dan energi beliau diambil terlalu banyak untuk persoalan politik. Saya kira lebih baik difokuskan saja energi beliau di berbagai macam persoalan kompleks yang menimpa Jakarta gitu. Cara kuno, cara modern namanya urban renewal, peremajaan kota, artinya ditata, diperbaiki. Pura-pura peduli, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk menggelar Formula E. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena Ini prestasi yang luar biasa. Kalau ditagih mana? Ya secara rinci jelas bukan kita, bukan Anies yang menjelaskan itu. Nggak punya waktu. Ya kan, Haji Lulung lu dengerin, angkut kalinya. Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Anies menerimanya happy-happy saja saya lihat. Pura-pura peduli, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Kami memastikan bahwa ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami, itu komitmen kami, itu komitmen kami. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesa menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pembohong. Pura-pura peduli dengan masyarakat yang menderita akibat pandemi COVID-19. Giring berharap jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Giring dalam sebuah video di akun Twitter PSI @PSI Selasa 21 September 2021. Dalam video itu, Giring menjelaskan, dalam krisis seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikan kepada publik secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang ada dia ambil dalam merespons situasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Gubernur Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi, kata Giring. Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. Giring kemudian menuding APBD DKI Jakarta yang begitu besar dibelanjakan Anies untuk kepentingan sebagai calon presiden 2024. Anies dinilai mengabaikan desakan masyarakat untuk membatalkan rencana balapan mobil Formula E. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Gubernur Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi, ujar Giring. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi
mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, hidupnya susah karena uang 1 triliun rupiah dia keluarkan padahal rakyat terlantar, tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan, sambungnya. Uang 1 triliun rupiah ia keluarkan padahal rakyat terlantar, tidak bisa masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Di tengah penderitaan rakyat, Anies disebut giring, menyerah dan tidak bisa mengatasi situasi. Anies disebut giring mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, ucapnya. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Senada dengan giring, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, tanggapi kebijakan Pemprov DKI yang ngotot menggelar Formula E tahun 2022 mendatang di Jakarta. Samara Amani terlihat sangat menentang kebijakan tersebut, mengingat saat ini masyarakat sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Terlebih lagi anggaran DKI Jakarta saat ini sedang defisit. Hal ini diungkapkan Samara di akun Instagramnya. Untuk apa balapan mobil ketika rakyat susah, Pak Anies Baswedan, kata Samara Amani dikutip dari Instagramnya. Samara Amani pun menyebut bahwa saat ini anggaran Jakarta sedang defisit, namun mengapa Pemprov tetap ngotot menyelenggarakan Formula E? Ketika rakyat sedang kesulitan di masa pandemi, Pemprov DKI tetap ngotot melaksanakan balapan mobil Formula E. Biayanya fantastis, padahal anggaran DKI Jakarta sedang defisit, tulisnya. Alangkah baiknya anggaran Formula E dialihkan untuk membantu warga yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Harusnya uang tersebut dialihkan untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19, ujarnya. Untuk diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa Formula E akan diselenggarakan pada Juni 2022. Sontak banyak pihak menuding jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngotot gelar Formula E karena terkait alasan politik. Mengingat masa jabatan Anies Baswedan tahun depan akan segera habis. Pura-pura peduli, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Beberapa bulan ini kita bekerja kolosal yang luar biasa, bekerja menghadapi pandemi ini. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Kita tidak akan pernah bisa menghindarkan persepsi publik dari kesan yang memang mungkin ingin ditampilkan oleh pembawa pesan tersebut gitu, oleh Pak Anies sendiri. Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. Belanja alat tulis tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 triliun. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Saya mengundang kepada semua, beberapa kali kita melakukan video conference dengan pimpinan-pimpinan perusahaan di Jakarta, dan undangan kami
saya itu bukan meminta sumbangan dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Undangan kami adalah mari bayar balik untuk Jakarta. Nah, daripada fokus dan energi beliau diambil terlalu banyak untuk persoalan politik, saya kira lebih baik difokuskan saja energi beliau di berbagai macam persoalan kompleks yang menimpa Jakarta gitu. Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk menggelar Formula E. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, hidup